Pak Anies, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Oke. terima kasih. Pak Anies, kita langsung bahas soal Senin kemarin. Ketua Umum Demokrat AHY itu mengucapkan selamat kepada Anda dan juga Caimin karena sudah menjadi pasangan. Pak Anies sudah merespons langsung ucapan selamat AHY ini? Jadi kesempatan ini untuk merespon. Apa yang ingin Pak Anies sampaikan? Terima kasih. Kita melihat bahwa perjalanan untuk mengubah, memperbaiki bangsa, negara, ada tanggung jawab kita bersama. Ada niat baik, ada keinginan yang kita sama-sama miliki. Dan juga ada kesempatan, momentum yang belum tentu kita dapatkan pada waktu saat ini. Tapi kami yakin bahwa kita semua berkeinginan untuk Indonesia lebih baik. Kita ingin kita bisa terus bahu-membahu dengan semuanya untuk membuat Indonesia lebih baik. Jadi saya sampaikan terima kasih, apresiasi, dan kami menghormati pilihan-pilihan yang diambil oleh Partai Demokrat. Oke. Kemarin juga AHY itu menjelaskan bahwa apa yang sebetulnya melatar belakangi kemarahan para kader Demokrat. Kita ikuti dulu cuplikannya berikut ini. Para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Mas Anies, kita sudah dengar bersama AHY mengatakan marahnya bukan karena tidak jadi bacawa pres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai mereka yang tidak jujur serta melanggar komitmen dan kesepakatan. Pertanyaan saya, memangnya ada komitmen dan kesepakatan itu? Justru bertanya, komitmen apa? Kesepakatan apa? Ini tidak akan pernah berhenti. Kata A lawan kata B, ini akan pernah selesai. Jadi saya sampaikan saja dalam kesempatan ini, bahwa di dalam kita menjalani proses kemarin, ada butir-butir kesepakatan. Ada 5 butir. Salah satunya adalah nomor 3, memberikan tugas kira-kiranya kepada calon presiden untuk memilih calon wakil presiden. Itu disampaikan di situ. Lalu proses berjalan sejak kita sepakat itu. Dan di bulan Juni kami sudah sampai pada kesimpulan bahwa dari semua opsi yang kita coba, yang tersedia adalah Mas AHY. Itu saya sampaikan kesimpulan itu kepada Pak Surya Paloh. Saya sampaikan kesimpulan itu juga kepada pihak PKS, Habib Salim maupun Pak Saihu, dan saya sampaikan juga kepada pihak Demokrat, yaitu Mas AHY, dan pada pertemuan juga dengan Pak SBY. Oke. Opsi yang sekarang yang ada adalah Mas AHY. Saya sampaikan kepada semua. Oke. Oke. Tapi kata-katanya opsi ya? Saya teruskan. Oke. Oke. Karena saya memilih nih, pilihannya ada. Ini pilihannya yang tersedia tinggal ini nih. Yang lain-lain dengan berbagai macam alasan tidak bisa. Lalu ketika itu Pak Surya Paloh menyampaikan, jangan buru-buru diputuskan. Nanti tunggu sesudah Bung Anies pulang haji, kita bahas lagi. Karena itu waktu saya mau berangkat haji. Jadi saya sudah sampaikan kepada semua. Tapi harus diingat bahwa di situ tidak ada kesepakatan mengenai kapan waktu deklarasi, kapan waktu. Saya dapat tugas dalam waktu yang sesegera mungkin. Nah itu saya sampaikan, sudah tugas itu. Kemudian sesudah bulan Juli, Agustus, ini terjadi perbedaan pandangan terkait dengan kapan kita harus memutuskan. Dan tiap-tiap partai punya pandangannya sendiri-sendiri. Apa Demokrat memandang harus segera diputuskan?
Bahkan dalam pertemuan terakhir dengan Pak SBY pada waktu tanggal 25 Agustus, beliau memberikan semacam tanggal, diputuskan sebelum tanggal 3 September. Pihak Nasdem berpandangan bahwa tidak perlu diputuskan segera, tunggu sampai nanti menjelang pendaftaran. Mengapa? Karena menurut Nasdem kita masih menunggu, siapa tahu ada opsi lain. Kan opsinya tinggal Mas AHY. Nah, di dalam proses PKS punya pandangan serupa dengan Demokrat, perlu lebih awal. Tetapi PKS tidak menentukan harus tanggal berapa. PKS berpandangan prinsipnya lebih awal, lebih baik supaya masa kampanyenya, masa bekerjanya itu bisa lebih cepat, bisa lebih panjang. Tapi PKS tidak bersikeras harus, sekarang tidak. Kalau Demokrat berkeras harus segera. Bahkan ada tanggal. Jadi tanggal itu dari Demokrat, Mas Anies? Iya, betul. Bukan dari Mas Anies? Bukan. Dalam pertemuan di Cikas tanggal 25 itu beliau menyampaikan. Dan sesudah pertemuan itu saya bilang pada tim 8, jangan keluar tanggal ini. Karena kalau terlaksana atau tidak terlaksana ini soal wibawa yang mengatakan. Kan sudah dikatakan, bagaimanapun juga dengan segala hormat, ini adalah Bapak mantan Presiden. Beliau mengatakan tanggal 3, kalau tidak terlaksana gimana? Kalau terlaksana, mungkin ada pihak yang merasa dipaksa. Nah, jadi, saya ingin tegaskan di sini, terjadi perbedaan itu. Dan kewenangan untuk mencalonkan, itu tidak pada capres yang bisa mencalonkan dan menyatakan deklarasi pencalonan itu adalah partai. Saya sampaikan opsinya, sudah. Dan kemudian di tanggal 25 pada waktu hari Jumat, ini jadi hari-hari di mana ketegangan perbedaan itu sudah mulai memuncak. Utusan dari Demokrat itu berbicara dengan utusan kami, ada 2 orang, Pak Sudirman Said dan Pak Dadang. Nah, Pak Dadang datang ke rumah di tempat ini. Hari Jumat pagi, beliau mengatakan bahwa utusan Demokratnya akan ditarik karena dianggap tidak berhasil menjalankan misinya. Apapun misinya kita tidak tahu, tapi hanya misinya. Dan bukan tidak tahu, tidak mau menduga, ya. Tapi kemudian disampaikan perlu ada semacam bekal bagi mereka untuk menyampaikan bahwa memang capres sudah mengatakan yang saya katakan di bulan Juni, bahwa opsi yang tersedia adalah AHY. Dan mereka menyampaikan kepada saya, meminta saya untuk menyatakan bahwa yang menjadi opsi adalah AHY. Jadi saya sampaikan, udah gini dah, ambil kertas. Kalau ini adalah sebuah proses kesepakatan khusus, pasti disiapkan dengan mesin ketik atau komputer rapi gitu. Ambil kertas, pakai kertas bergaris, saya tulis di situ, yang bisa Anda baca isinya. Semacam menanyakan kesediaan. Nah, ini dijanjikan untuk sebagai bukti karena mereka hanya menyampaikan cerita saja, tidak dianggap sah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.